Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Joyriski dengan NIM C1C0200171. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyusunan anggaran kas. Pada materi kali ini ada 6 pokok bahasan, yaitu pertama definisi anggaran kas, yang kedua ada tujuan penyusunan anggaran kas, yang ketiga ada kegunaan anggaran kas, yang keempat faktor mempengaruhi anggaran kas, yang kelima pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, dan yang keenam penyusunan anggaran kas. Yang pertama itu adalah definisi anggaran kas. Anggaran kas sendiri adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu. Yang kedua ada tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan penyusunan anggaran kas itu antara lain yang pertama menentukan saldo posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Lalu yang kedua mengetahui kelebihan, surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Lalu yang ketiga menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Lalu yang keempat mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Yang kelima mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih, realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Dan yang ketujuh menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Dan yang terakhir memperkirakan sumber kas pada masa yang akan datang. Kegunaan anggaran kas. Anggaran kas itu memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Dan yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Dan yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Dan yang keempat, sebagai dasar dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, sebagai dasar dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor kegiatan perusahaan, yaitu yang pertama kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan itu adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Lalu yang kedua ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi itu adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi itu seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap, itu tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan itu seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli, prive untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Lalu yang kelima itu adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar dan pendekatan akunting keuangan. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan dan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Lalu yang kedua ada pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan, rekening bukan kas seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan atau penghapusan atau amortisasi. Lalu yang keenam penyusunan anggaran kas. Anggaran kas itu dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Anggaran kas bentuk tunggal itu disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas keluar. Dan yang kedua ada bentuk campuran. Anggaran kas bentuk campuran ini disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan.
Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.